Apa sih influencer itu? Kita akan bahas setelah intro yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus buat teman-teman yang sekarang lagi silaturahmi di Sunmall atau pesantren media online yang diadakan oleh Dapur Iman. Video ini juga terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Parisada Utama dan Parisada Peduli Umat. Gitu ya. Oke, yang utama dan yang paling pertama gitu ya. Kita wajib bersyukur, memanjatkan segala puji kepada Dia yang di atas segalanya, yang menjadi muara seluruh cinta dan ibadah kita. Dialah Allahu Robbi yang senantiasa memberikan tak henti-hentinya nikmat kepada kita. Meskipun di dalam situasi pandemi gitu ya, ketika semua orang itu mendapatkan dampak dari wabah COVID-19, di Bandung juga sekarang lagi PSBB, kita susah buat ketemu gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah telah menghendaki kita untuk bisa bertemu meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Gitu ya. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang dia adalah sosok yang selalu mencintai kita selaku umatnya meskipun tak pernah bertemu bertatap muka dengan kita. Dia rela untuk meneteskan darah dan air mata untuk kebahagiaan kita di dunia hingga di surga. Juga untuk kita semua, para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Gitu ya. Nah, yang bakal kita bahas sekarang adalah tentang influencer. Influencer itu apa sih? Gitu ya, manfaatnya apa? Terus, wajib nggak sih kita jadi influencer di zaman yang serba digital saat ini? Gitu ya, kita bakal bahas. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya juga bukan orang yang terkenalnya. Gitu. Mulai dari nama, alhamdulillah saya punya nama ya. Nama saya itu dirumuskan berdasarkan hasil rapat keluarga 32 tahun yang lalu. Gitu ya. Dan hasil rapat itu akhirnya muncullah nama yang menurut saya paling indah sedunia, gitu ya. Nama saya adalah Rano Kustiawan. Nah, saya adalah pengajar matematika ya, gitu. Sama sekali bukan influencer ya. Saya cuma pengajar matematika dan hobi saya itu ngedit video, gitu ya. Jadi selain ngajar, saya juga hobi ngotak-ngatik video gitu ya, bikin efek-efek di video gitu. Tapi ngeditnya di HP, bukan di laptop atau komputer. Dan saya juga ngadain seminar juga, namanya itu editor bahan. Di situ saya itu berbagi ilmu tentang gimana sih bikin video berkualitas tapi cuman pakai HP aja sama alat-alat yang sederhana. Nanti kalau teman-teman pengen ikut, boleh silahkan ikut. Sekarang kita bahas tentang influencer gitu ya. Nah, poin-poinnya apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, kita bakal ngebahas apa itu influencer. Di sini kita bareng-bareng nih cari tahu sebenarnya apa sih influencer itu. Terus nanti yang kedua, sekarang siapapun bisa jadi influencer gitu ya. Kalau dulu itu cuman artis, selebriti, pejabat gitu ya, tokoh masyarakat gitu yang bisa jadi influencer. Nah, di zaman sekarang itu siapapun bisa jadi influencer, bahkan kita ya, kita bisa jadi influencer sesuai dengan background kita, hobi kita, aktivitas keseharian kita gitu. Kita bisa banget jadi influencer. Nah, terus nanti juga kita bakal bahas tentang level-level influencer. Jadi setiap level itu ada kategorinya. Kita bahas juga kategori dari setiap levelnya. Terus yang keempat, nanti kita bakal bahas tentang manfaat jadi influencer. Nah, di sini kita cari tahu nih keuntungan apa aja kalau kita jadi influencer. Nah, nanti muncul kesimpulan ya di akhir
materi yang ini, penting gak sih kita jadi influencer gitu ya. Nah terus nanti yang selanjutnya bakal kita bahas itu platform para influencer gitu ya. Jadi sebetulnya influencer zaman sekarang itu secara khusus itu bisa dikatakan selebgram atau youtuber gitunya. Nah selebgram sama youtuber itu atau influencer yang lain itu nggak akan ada di zaman sekarang ya tanpa dukungan dari platform gitu ya. Ya tadi bisa Instagram, bisa YouTube, bisa Twitter gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari platform inilah akhirnya lahir, muncul, dan berkembang gitu ya, para influencer. Terus yang keenam, strategi menjadi influencer gitu ya. Nah, jadi setiap influencer itu punya strateginya masing-masing nih gitu ya. Gimana agar pengaruhnya itu semakin bertambah kepada setiap audiensnya gitu ya. Kualitasnya bertambah, secara kuantitas si audiensnya juga bertambah gitu ya. Itu ada strateginya, kita bahas nanti. Terus yang ketujuh, kita bakal simulasi menjadi influencer gitu. Nah, jadi sebetulnya ini betul ya, inilah sesi yang paling penting di sini. Kita bisa tahu langkah-langkah secara detail dan simpel untuk menjadi influencer, dan ini bisa banget untuk kita semua praktekin gitu ya. Nah, terus yang terakhir Q&A. Jadi tanya jawab. Di sini kita sama-sama menggali potensi yang kita miliki agar kita bisa jadi influencer dan bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk kebanyakan umat gitu ya. Oke, siap? Bismillah ya, kita mulai. Nah, yang pertama, apa itu influencer gitu ya? Kalau saya nyari terjemahan di Google Translate, influence gitu ya. Influence itu mempengaruhi atau pengaruh. Jadi, influencer itu apa? Influencer itu adalah seseorang yang bisa memberi pengaruh terhadap orang lain. Nah, secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat, gitu ya. Berarti masyarakat di sini adalah audiensnya. Nah, sesuai dengan namanya, pengaruh adalah kekuatan seorang influencer sehingga bisa menjadi trendsetter baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oke, terus salajengna, siapapun bisa jadi influencer. Nah, jadi zaman sekarang banyak siapapun benar-benar bisa punya peluang untuk menjadi influencer gitu ya. Nah, teman-teman yang suka musik ya, main gitar, nyanyi biasanya sendiri. Nah, sekarang kita bisa tuangkan ke dalam media sosial sehingga kemampuan bermusik kita bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Terus teman-teman yang suka olahraga, sport atau bela diri gitu ya, pencaksilat, itu bisa juga menjadi potensi yang akhirnya membuat kita menjadi influencer bagi orang lain gitu ya. Nah, atau teman-teman nih yang aktif di bidang dakwah atau motivasi, nah ini berguna banget ya peran media sosial untuk menambah tingkat pengaruh kita di bidang dakwah dan motivasi gitu. Karena kan dakwah dan motivasi itu berkaitan erat dengan pahala ya. Semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak penyebarannya, maka akan semakin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan gitu ya. Dan ini mulia banget. Dan macam-macamnya, ada filmmaker, ada make up, profesional apapun gitu ya, profesi apapun bisa jadi influencer. Nah, di sini saya pengen tunjukin beberapa orang yang ya bisa dikatakan udah menjadi influencer. Kenapa? Karena mereka itu punya pengaruh secara besar gitu ya, followernya banyak, subscribernya juga banyak gitu ya. Nah, yang pertama ini dancer ya, dancer dari Korea Selatan, Just Jerk gitu. Jadi dia itu hobi banget buat nari gitu. Nah,
akhirnya dia itu bisa menuangkan hasil karyanya melalui video gitu. Dan dari video ini akhirnya dia memiliki banyak audiens, banyak follower dan banyak subscriber gitu ya. Dan kalau kita ngeliat juga kan koreonya enak banget ya gitu. Makanya pantas kalau udah bisa jadi influencer tingkat dunia gitu. Nah terus yang selanjutnya ini ada drummer ya, namanya itu Matt McGuire. Tuh jadi ya ini favorit saya juga. Kenapa? Karena mainnya tuh seru, asik gitu ya. Dan dia juga punya subscriber yang banyak. Nah terus yang selanjutnya ini orang Indonesia ini namanya Yete Namina Ezra Malentino kalau nggak salah ya. Dia itu dokter, tapi selain dia itu berprofesi sebagai dokter, dia itu hobi di bidang musik gitu. Main musiknya juga bagus ya, enak, rapih gitu. Nah terus kalau yang ini Nathan Fingerstyle. Ini udah terkenal banget di dunia pergitaran ya. Jadi Nathan itu dia bisa menginspirasi orang lain dan akhirnya melahirkan fingerstyler baru gitu. Karena pengen kayak Nathan ini gitu ya. Dia enak. Jadi si gitarnya itu bisa mengeluarkan suara perkusi juga ya, drumnya gitu. Ada bass dan snare gitunya. Nah kalau yang ini namanya itu si kakak yang suka beatbox dan main gitar, namanya Denny. Dan si adik itu suka nyanyi, bisa beatbox juga, namanya Reni. Ini juga udah diundang ke beberapa stasiun TV kayak ke Hitam Putih ya, acaranya Deddy Corbuzier juga udah pernah diundang. Nah kalau iya mah orang Bandung Mawang ya, nyanyinya enak banget, unik ya, tapi rada sebel gitunya, asa pada ngeluarkeun naon gitunya. Mawang ini adik kelasnya Kang Sule, adik kelasnya juga Teh Rina Nose. Jadi kuliahnya itu di ISPI, kalau dulu itu STSI. Nah karena keunikannya akhirnya viral dan mempunyai audiens yang banyak ya, follower yang banyak juga. Nah kalau yang ini GNT, dia itu jago banget di bela diri. What is going on guys, it is JJ here from Forever Flying, and today I'm bringing you a video on my 5 tips for doing multiple gainer switches. Nah kalau yang ini namanya teh sahanya hilepi Tiago inline skate. Tuh jadi kalau teman-teman kan olahraga di Bandung kan banyak tamannya gitu, bari olahraga gitu, sambil kayak gini terus di videoin gitu ya, kan seru, sambil bisa memperlihatkan juga pemandangan di Bandung. Jadi buat orang yang di luar Bandung teh ngelihat gitu, Bandung teh indah. Nah ini yang jadi inti dari influencer yang bisa kita contoh itu ya di bidang dakwah. Nah harapannya teman-teman bisa menuangkan ilmu agama yang udah teman-teman dapat ke dalam bentuk video atau suara podcast gitu ya. Nah kalau di sini saya persilahkan teman-teman buat nonton dulu. Kalian harus fokus dan perhatikan ini baik-baik ya. Langsung aja cekidot. Kalian lihat kan gimana Tuan Neri ngeluarin laser dari tangannya untuk membelah bulan. Itu epic banget guys.
Sekarang pertanyaannya, berapa sih kekuatan laser Toneri sampai bisa ngebelah bulan kayak gitu? Yuk kita hitung sama-sama. Yang pertama, kita harus tahu diameter bulan. Itu setara dengan 90 triliun TNT. Bayangin, bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki aja hanya berkekuatan 20.000 ton TNT. Namun efeknya sampai menyebabkan gelombang shockwave yang sangat besar. Bom Nagasaki membunuh 39.000 orang dan 25.000 orang cacat seumur hidup. Sekarang coba kita bayangin kalau ada bom yang sama seperti di Nagasaki dengan daya ledak 4,5 miliar lebih kuat. Kira-kira akan seperti apa ledakannya? Kebayang gak sih? Aku nggak bisa bayangin. Pasti ledakannya ngeri banget. Oke, sekarang coba bayangin kalau ada orang yang bisa membelah bulan dengan daya ledak 95 ton TNT. Orang itu pasti keren banget guys. Dan kita pasti terkagum-kagum sama orang itu. Sekarang kita buang jauh-jauh dulu pembicaraan tentang Naruto dan Toneri yang membelah bulan. Dan abaikan juga hitung-hitungan matematika bodoh tadi, itu hanya ngasal. Karena sekarang aku pengen cerita tentang orang yang benar-benar bisa ngebelah bulan. Bukan dengan kekuatan cakra yang berubah menjadi laser, atau bukan juga dengan ledakan TNT, bukan. Tapi dia membelah bulan hanya dengan satu jarinya. Berarti satu jarinya itu kekuatannya lebih dari 95 ton ledakan TNT. Sekarang coba bayangin kalau dia gunain kedua tangannya untuk membelah bulan. Apa yang terjadi pada bulan? Bulan itu akan meledak berkeping-keping guys. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai kejadian membelah bulan ini itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Qamar. Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat maka bulan pun terbelah. Wa iyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ayat ini turun karena ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah bilang ke Rasul Muhammad, "Ya Muhammad, kamu pengen kan kami beriman?" Iya, Rasul tuh pengen banget mereka beriman. Terus mereka bilang, "Kalau kamu pengen kami beriman, maka tunjukkan dong mujizat kamu. Apa sih yang kamu bawa? Apa sih tanda bahwa kamu adalah seorang rasul? Tunjukin dong ke kami." Oh iya, di sana ada bulan. Coba kamu belah itu. Sekarang pertanyaannya, apakah bulan bisa dibelah? Nggak bisa, dibelah pakai apa? Tapi emang pertanyaan orang Quraisy ini bukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka akan beriman. Tapi pertanyaan ini ditunjukkan untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Terus apa kata Rasul? Baik, kalau aku membelahnya, apakah kalian mau beriman? Apa jawab orang Quraisy? Ya santuy, kita pasti beriman, santai aja. Coba lu belah bulan dulu. Maka dengan menyebut nama Allah, Rasulullah SAW mengangkat jarinya, kemudian mengarahkan telunjuknya ke bulan dan membelahnya. Apa yang terjadi? Terbelahlah bulan. Sebelahnya berada di Gunung Abu Kubais yang berada di sebelah timur, dan sebelahnya ada di Gunung Aswaida di sebelah barat. Setelah Rasulullah SAW membelah bulan, menunjukkan mujizatnya ke mereka, apa yang mereka katakan? Wa yaqulu sihru mustamir. Sihir Muhammad makin kuat. Tapi sebagian yang lain ngomong, tunggu dulu. Kita harus tanya orang-orang yang berada di luar Mekah. Kalau kita melihat bulan terbelah itu hanya di tempat kita, maka sungguh Muhammad adalah penyihir yang ulung. Tapi kalau orang-orang yang berada di luar Mekah, para musafir melihat apa yang kita lihat, maka dia telah benar. Setelah beberapa hari, para musafir datang ke Mekah. Kemudian mereka tanya, apakah kalian melihat terbelahnya bulan? Kemudian mereka menceritakan, iya kami melihatnya pada jam segini, hari ini, begini kejadiannya, terbelahnya begini. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka tetap nggak mau beriman. Mereka berkata, wa yaqulu sihrun mustamir. Sihir Muhammad menguasai dunia. Wa kadzabu wattabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka berpaling, mereka menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakannya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan sekarang terbelahnya bulan telah dibuktikan kebenarannya oleh para ilmuwan. Pertanyaannya, kalau peristiwa itu terjadi di depan mata kita, apakah kita mau beriman? Ya, yang barusan itu Hawariyun ya. Jadi favorit banget gitu ya. Kalau buat saya itu Hawariyun, penyampaiannya enak, simple gitu ya. Terus mudah banget diterima. Ketika kita melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan itu, kita tuh ngerasa apa ya? Nggak minder gitu, ngerasa keren gitu. Islam tuh keren gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang level-level dari influencer gitu. Ini sebetulnya ada beberapa versi ya. Nah, saya cuma ngambil satu versi aja. Level influencer itu dibagi jadi 4. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5 gitu ya. Itu macam-macam. Nah, kalau di sini saya ambil 4 aja. Nah, yang pertama level nano gitu ya. Jadi buat influencer yang levelnya nano itu tergolong masih baru gitu ya. Terus pengaruhnya itu hanya orang-orang yang dikenalnya atau orang-orang yang memiliki aktivitas yang sama dengan dia gitu ya.
Jadi misalkan kita kuliah nih di mana. Nah, jadi si audiensnya itu, si followernya, si subscribernya itu orang-orang yang satu kampus gitu ya, atau satu hobi gitu ya, gitu, keluarga, temen gitu, tergolong masih baru pokoknya mah. Nah, buat yang nano itu di bawah 1000 audiens, jadi di bawah 1000 follower, di bawah 1000 subscriber. Terus yang kedua ada level mikro katanya. Nah, ini audiensnya udah mulai keluar dari lingkaran aktivitas dia. Jadi bukan cuma teman, keluarga gitu ya, teman satu kampus gitu, alumni. Nah, tapi udah di luar dari itu. Nah, ini rentan audiensnya itu dari 1000 sampai 100.000. Itu ya si follower atau subscribernya. Nah, terus ada level makro. Nah, makro ini udah agak banyak nih. Ada 100.000 sampai 1 juta audiens, gitu ya. Dan ini biasanya mereka itu bisa menghantarkan opini publik gitu. Jadi ketika dia punya pendapat tentang sesuatu terus disampaikan gitu ya dalam bentuk audio atau video atau foto atau caption. Nah, biasanya orang yang nonton, orang yang baca, orang yang dengar itu biasanya akan terbawa dengan apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi dia itu mampu memimpin opini publik gitu ya. Atau istilah sosialnya itu KOL, call. Bukan engkolnya, engkol mah kange bala-bala. Jadi KOL itu Key Opinion Leader. Jadi seorang yang bisa memimpin opini banyak orang. Nah, terus yang terakhir ada mega. Level mega ini audiensnya lebih dari 1 juta gitu ya. Dan pengaruhnya itu udah dari berbagai segmen gitu ya, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua gitu ya, dan bahkan bisa mencapai dan menjangkau lintas negara gitu ya, kayak Atta Halilintar itu kan dia subscribernya itu bukan cuma di Indonesia gitu, tapi karena si kontennya itu bahasa Indonesia ya hanya Asia Tenggara aja tuh yang mengikuti, yang bahasanya itu mirip dengan bahasa Indonesia gitu ya, Melayu, entah itu Malaysia gitu ya, atau Singapura gitu. Nah, ini adalah level-level dari influencer. Nah, terus yang selanjutnya masih tentang level influencer. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih berapa banyak subscriber, berapa banyak follower dari akun-akun yang udah ada, teman-teman bisa lihat di id.noxinfluencer.com gitu. Nah, di sini secara data statistik ya udah lengkap lah untuk kita bisa tahu detail dari setiap akun yang ada di Instagram, di YouTube atau di platform yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu yang pertama ada Atta, yang kedua Ricis, yang ketiga ada Gen Halilintar, yang keempat Trans 7, yang kelima ada Rans, Raffi Ahmad, dan Nagita, dan yang terakhir itu Just No Limit. Nah, kalau kita perhatiin kategori dari 1 sampai 5 itu semuanya hiburannya. Jadi kebanyakan penonton YouTube itu suka dengan konten yang sifatnya itu hiburan. Terus yang selanjutnya kalau di Instagram nih tuh kan Raffi Ahmadnya nuka hiji teh, Raffi Ahmad, Nagita, Slavina. Nah, ini ada followersnya itu 40,29 juta, tuh banyak banget ya. Itu disusul sama Ayu Ting Ting ya, diiringi sama Ayu Ting Ting. Terus ada Prilly, ada Syahrini, ada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu di urutan kelima ya. Jadi secara popularitas di Instagram mah lebih tinggi kene Raffi Ahmadnya, Ayu Ting Ting, Prilly, Syahrini daripada Bapak Presiden kita. Kalau kita masuk lebih dalam, lebih lelap, juga hipnotis ya namanya. Nah, kita lihat Atta Halilintar. Nah, kalau kita tinjau lebih jauh nih, Atta itu peringkat globalnya itu di peringkat 112 gitu ya. Jadi peringkat 112 di dunia itu ya, global. Nah, kalau peringkat di negaranya di Indonesia berarti itu ke-1. Nox
skornya itu 3,96. Ini bagus banget ya. Nah, ini nih. Jadi video yang diterbitkan selama 1 bulan ini ya, selama 1 bulan terakhir ini 50 video. Tuh, jadi kebayang ya, tiap hari merenang ngupload video nate. Nah, perkiraan penghasilannya di 1,29 miliar sampai 4,51 miliar. Gitu ya. Jadi penghasilan 2 miliar juga kan udah gede banget ya. Ini mah bisa nyampe 4,51 miliar per bulan. Kerjanya apa? Kerjanya itu bikin konten video gitu ya, ditonton kubatur gitunya. Nah, terus ini perkiraan penghasilan untuk setiap video gitu ya. Nah, jadi video yang ditonton, satu video yang ditonton itu rata-ratanya katanya 1,07 juta. Jadi satu video itu ditontonnya oleh 1 juta lebih ya. Nah, dari setiap video itu bisa menghasilkan uang sekitar 131 juta rupiah ya. Bikin satu video gitunya, misalkan durasinya itu 10 menit, itu dapat uang 131 juta. Wih, keren banget ya. 2 video itu udah setara sama expander gitunya, gaya pisan. Nah, tapi emang zamannya sekarang emang kayak gini ya. Kita nggak bisa pungkiri kalau dunia saat ini emang serba digital gitu ya. Popularitas juga serba digital. Nah, sekarang kita tengok yang level dunia ya. Ini ada PewDiePie. Dia itu hiburan tapi kebanyakannya gaming. Penghasilannya itu sampai 20 miliar per bulan. Wah, ini mah bisa beli 10 rumah ya setiap bulannya. Nah, penghasilan untuk satu videonya itu 2 miliar. Bikin satu video itu dibayarnya itu 2 miliar. Ya, keren banget ya. Gitu, ini kalau dari sisi statistik gitu. Nah, teman-teman udah ada di level mana nih gitu ya, udah dapat penghasilan berapa nih setiap bulannya gitu ya. Nanti kita ngobrol aja. Nah, terus sekarang apa sih manfaat jadi influencer? Nah, di sini saya ambil 7 manfaat aja ya. Sebetulnya lebih dari itu, tapi saya ambil 7 manfaat influencer. Yang pertama, bisa membangun brand sendiri gitu ya. Nah, jadi dengan teman-teman jadi influencer, itu secara otomatis akan terbangun branding yang hanya teman-teman yang bisa mengendalikan dan memanfaatkannya. Jadi kemanapun teman-teman pergi, brand itu akan tetap melekat gitu ya. Teman-teman mau datang nih ke cafe gitu ya, terus kita udah terkenal, itu brandingnya itu nempel gitu. Dan misalkan kalau kita udah terkenal, terus datang ke sebuah kafe, nah biasanya si kafe itu akan memiliki rating yang meningkat gitu dari sebelumnya gitu ya. Misalkan Ustadz Abdul Somad datang ke kafe, nah si kafe itu misalkan ngeposting Ustadz Abdul Somad gitu ya, wah langsung tuh banyak yang pengen datang ke situ. Nah, terus yang kedua itu nggak terikat, jadi teman-teman bisa kerja di mana aja dan kapan aja gitu ya. Itu enak banget. Jadi pokoknya teman-teman yang mengendalikan, teman-teman yang mengambil hasil dari usaha sesuai kerja keras teman-teman gitu ya. Nah, terus yang ketiga, menambah kredibilitas. Jadi semakin besar pengaruh seorang influencer, maka akan bertambah pula kepercayaan masyarakat sehingga kemampuannya dapat bermanfaat lebih luas. Jadi misalkan sekarang teman-teman itu sebagai apanya? Sebagai pelajar. Nah, terus teman-teman itu dapat penghargaan juara 1 olimpiade. Nah, dilanjutin nih usahanya bikin vlog, orang lain ngeliat. Nah, nanti kepercayaan masyarakat terhadap teman-teman itu akan meningkat gitu ya. Karena ngeliat nih teman-teman ini udah sukses gitu ya. Gitu. Dan buah dari itu akhirnya influence teman-teman itu akan meningkat, dan secara kuantitas dan kualitas juga akan meningkat.
Terus yang selanjutnya ini, dengan menjadi influencer, teman-teman bisa memperluas jaringan. Jadi kalau jaringannya udah luas, ketika teman-teman pengen ngadain sesuatu yang melibatkan berbagai pihak, itu biasanya akan lebih mudah. Nah terus yang selanjutnya ini free product. Jadi teman-teman bisa dapat produk gratis kalau teman-teman jadi influencer gitu ya. Jadi kan istri saya itu suka nonton Nikta Gina gitu ya. Tiap hari teh aya we gitu anu ngiriman tuangan ya. ngirimin makanan buat takjil gitu. Itu gratis tiap hari gitu ya, dan enak-enak, harganya mahal-mahal gitu ya. Gitu. Bahkan tanpa usaha pun gitu ya, cuman kita dapat terus makan, didokumentasiin gitu ya. Di review itu kita udah dapat barang secara gratis gitu ya. Ya enak banget lah pokoknya mah. Terus yang selanjutnya itu akan membuat peluang bisnis teman-teman terbentuk ya. Itu brandingnya sendiri. Kalau sekarang itu Ruben Onsu ya, punya ayam geprek bensu. Popularitasnya itu mempermudah Ruben itu membuat bisnis kuliner gitu ya. Terus ada juga Makuta gitu ya, dari Laudia Cynthia Bella gitu. Terus ada juga Inces Syahrini gitu ya. Itu bisa bikin produk juga gitu dengan popularitas dia gitu. Nah terus yang terakhir, ini bisa menjadi agen perubahan. Jadi influencer saat ini memiliki peluang yang sangat besar dalam menggiring opini publik, dan dia memiliki kekuatan yang besar dalam merubah pola pikir banyak orang. Jadi influencer ini bisa banget ya punya peluang yang sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan orang lain ya yang bukan influencer. Nah jadi ini peluang untuk merubah negara gitu ya, merubah dunia menjadi lebih baik ini adalah peran dari influencer gitu ya. Nah sekarang nih yang lagi maraknya wabah COVID, nah para influencer itu nyumbangin Ferrari gitu ya. Akhirnya yang lain pun orang-orang kaya gitu ya, pengusaha itu ikut termotivasi untuk menyumbang juga gitu ya. Akhirnya bisa memberi dampak yang lebih baik untuk negara ini. Nah tapi hati-hati juga, influencer itu bisa juga memberikan dampak negatif gitu ya, kayak yang kemarin tuh gitunya, nggak bagi-bagi sampah gitunya. Ya gitulah. Jadi influencer itu bisa baik gimana dari tindakan si influencer itu. Nah sekarang kita masuk ke platform para influencer. Nah kalau kita ngelihat di global, di dunia, platform terbanyak itu masih dipegang sama Facebook ya, iringi gitu ya, sama YouTube. Terus ada WhatsApp, ada FB Messenger gitu ya. Facebook sama FB Messenger beda ya, itu dipisahin, aplikasinya juga beda kalau kita install di HP. Terus ada WeChat, ada Instagram, ada TikTok gitu ya. TikTok aplikasi editing video terkreatif gitunya, TikTok teh. Nah cuman kalau yang populer di Indonesia itu ada Facebook gitu ya, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, dan ada Spotify. Oke, sip. Nah, yang selanjutnya kita bahas gimana sih strategi menjadi influencer gitunya. Nah, yang pertama tentukan brand. Nah, ini sesuai dengan keterlarikan, hobi, atau bidang yang dikuasai. Nah, ini beberapa orang yang salah itu, nggak salah sih, cuman kurang tepat ya. Itu dia itu brandingnya itu nggak fokus terhadap satu bidang aja. Jadi kontennya itu gado-gado gitu ya. Nah kalau kontennya gado-gado, nanti si audiensnya itu nggak akan terarah gitu ya. Jadi kalau lebih baiknya itu nge-brandingnya itu hanya di bidang tertentu aja. Misalkan vlogging, ya berarti nge-vlog aja. Terus editing aja. Unboxing, tutorial gitu ya. Make up berarti ya make up aja gitu ya. Nah yang lainnya boleh nggak ada buat jadi kontennya,
Ya boleh, tapi sebagai selingan aja. Ya kalau make up berarti make up aja. Selain itu apa? Selain itu berarti misalkan review barang-barang yang suka dipakai ketika syuting make up gitu ya. Sebagai selingan aja. Jadi jangan bikin konten gado-gado gitunya, segala aya. Nah, terus yang selanjutnya buat konten yang menarik gitu ya. Yang ini teh bakal viral gitunya. Yang menarik mah kan ya banyak gitu ya. Dan terkadang kalau mau serius banget gitu ya. Kalau mau GJ atau receh banget gitu ya. Nah, kalau serius tuh kayak Najwa Shihab gitu ya. Itu kontennya serius gitu dan beberapa kali masuk ke trending nomor 1 di YouTube. Nah, kalau mau yang lucu banget kayak ini orang Bandungnya di Rancaekek, itu ada yang nyanyi Culametan gitu, Culametan met-met gitunya. Kalau mau lucu sekalian gitu ya. Pokoknya bikin konten yang menarik. Terus yang selanjutnya kualitas foto dan video. Nah, jadi teman-teman harus bikin konten yang enak didengar gitu ya, enak dilihat, enak dibaca gitu. Ya, itu agar audiensnya itu betah buat ngelihat lama gitu ya. Udah kelewat dilihat lagi, besoknya dilihat lagi gitu kalau kualitas foto, video dan audionya itu bagus. Terus yang selanjutnya kelola postingan. Jadi atur jadwal posting, captionnya kayak gimana gitu ya, hashtagnya kayak gimana gitu. Terus yang selanjutnya sering datang ke event gitu ya. Jadi eventnya event yang sesuai sama bidang teman-teman semuanya. Ya, buka jaringan, collab sama yang lain. Nah, itu efektif banget tuh untuk menaikkan rating influence kita terhadap audiens kita gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini penting banget dan ini jadi bahan pertimbangan di algoritma YouTube sama Instagram gitu ya. Sering berinteraksi dengan follower, sering berinteraksi dengan subscriber gitu ya, atau engagement, keterikatan gitu ya. Nah, keterikatan inilah gitu yang akan apa ya? Yang pertama, audiens yang udah ada itu akan betah sama kita gitu ya, dan audiens yang lain gitu ya itu juga akan terdorong untuk menjadi follower kita, subscriber kita gitu ya, kalau kita sering berinteraksi dengan follower kita gitu ya. Nah, nanti kita bakal simulasi menjadi influencer kalau ada waktunya ya, kita simulasi. Nah, di sini saya nyaranin teman-teman buat bikin podcast. Kenapa? Karena podcast itu ya secara pengalaman saya bikin konten, podcast itu yang paling enak. Kenapa? Karena kita tinggal rekam gitu ya, rekam suara, nggak harus nyiapin studio juga gitu ya. Nah, hasil rekamannya itu bisa kita bikin video kayak gini, ada audio spektrumnya. Nah, nanti si video ini kita upload ke YouTube gitu ya. Jadi satu konten bisa masuk ke podcast, bisa masuk juga ke YouTube gitu ya. Jadi enaknya tuh kayak gitu. Nanti kita simulasi ya. Boleh nggak sih bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Iya, dulu kami menunaikan zakat fitrah dengan 1 sok bahan makanan, 1 sok gaji. Jadi kalau dihitung nih kira-kira berapa kilogram beras nih yang harus kita tunaikan? Nauzubillah min zaliknya tuh gini, ketika kita membayar ternyata kurang, nah itu kan yang bahaya. Ini takutnya zakat fitrah kita nggak sah. Oh iya, buat teman-teman semua yang mau bayar zakat tapi bingung harus kemana atau pengen zakatnya tersalurkan sesuai dengan syariat dan penyebarannya juga merata, nanti silahkan cek YouTube kami di karananda.id ya. Insya Allah podcast ini juga bakal kami posting di YouTube kami. Nanti di akhir video kami akan sertakan QR Code untuk pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat P2U Parisada Peduli Umat. Bisa pakai OVO, jadi tinggal scan aja untuk mempermudah pembayaran zakat teman-teman semua. Bisa zakat fitrah, zakat mal, infak, dan juga bisa sodako. Karena katanya P2U juga pengen mempermudah amalan maliyah teman-teman, jadi bisa bayar zakatnya di rumah aja.
Oke, sip. Hatur nuhun. Semoga bermanfaat dan dapat menambah kedekatan kita dengan Allah, Rasul, Islam, dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pakainya Anchor gitu ya. Apa ya bacanya teh, Anchor gitu ya. Si aplikasinya sama YouTube. Nah, terus kalau produksinya itu ada aplikasi ASR itu buat ngerekamnya. Nah, terus bikin audio spektrumnya itu pakai AVI Player. Terus bikin videonya ngegabungin ada tulisan dan fotonya itu pakai KineMaster. Gitu ya. Nah, ini buat sesi tanya jawab Q&A. Kita live meeting aja ya. Sampai ketemu di live meeting. Semoga bisa sama-sama gitu. Gimana sih kalau kita pengen jadi influencer dan bisa menjadi seseorang yang memiliki nilai manfaat yang besar untuk kehidupan umat banyak gitu. Ya. Oke, sip. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang benarnya dan ada yang baiknya, silakan teman-teman ambil. Kalau kejelekannya itu dibuang aja ya, karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah, gitunya. Kata Dorce Gamalama. Nah, di terakhir, banyak orang yang berani untuk berkata kasar, negatif, menyebarkan hoaks dan permusuhan. Lantas, apa alasan kita harus takut untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.